Hai men, gimana puasanya? Lancar nggak? Semoga lancar ya. Oke, jadi sekarang ini adalah video rakit PC volume 9. Di sini kita itu bakal rakit PC dengan budget yang cuma 1,5 jutaan aja, udah dapat full set. Tapi ini tuh tujuannya itu sebenarnya buat PC-nya adekku. Jadi aku tuh mau bikin PC buat adekku sendiri gitu. Jadinya karena buat adek sendiri, aku pakai part-part bekas yang ada di rumah, yang pada nganggur. Aku kumpulin dan aku rakitin jadi sebuah PC. Oke, jadi nggak usah kelamaan, kita langsung aja ke komponen-komponennya, oke? Yang pertama, untuk motherboardnya di sini kita pakai Mobo dari H61 lagi, Intel, soket 1155. Mobo ini tuh Mobo MSI ya, dan Mobo ini tuh sebenarnya punyanya temanku, aku pinjem karena nganggur di sini udah lama, dan ternyata boleh ya udah aku pakai. Tapi sayangnya Mobo ini tuh back panelnya nggak tahu kemana, jadinya ya PC-nya bakal bolong di belakangnya. Mobo H61 ini tuh di marketplace tuh udah murah ya. Sekarang harganya itu ada di 180 ribuan. Ya itu udah murah lah. Kalau kalian bisa cari-cari bisa kok dapetin 150 ribu malah. Terus untuk prosesornya, di sini tuh aku sebenarnya punya 3 prosesor yang nganggur, ada soket 775, Core 2 Duo berapa, sama ada Pentium G2010 sama Pentium G2030. Dan yang aku pakai ya Pentium G2030 lah jelas, karena yang paling kencang. Dia itu punya dual core dual thread dan speednya itu 3 GHz. Untuk TDP-nya itu kecil ya, cuma 55 watt aja. Dan Pentium Gold ini harganya itu murah banget lah, bahkan sama paket data kalian lebih murah ini jauh. Pentium Gold ini tuh dijual di marketplace dengan Pentium Gold sih. Pentium G2030 ini tuh dijual dengan harga 12.000 aja. 12.000 coy. 12.000 kayaknya dapat boba ya. Enggak, iya dapat sih. Es teh jumbo dapat 3. Iya dapat 3. Kalau harganya sekitar 4 ribuan gitu. Kalau 5 ribuan nggak dapet. Lanjut ke CPU cooler, karena ini tuh TDP-nya kecil banget ya, cuma 55 watt aja. Jadi di sini aku pakai cooler standar Intel yang ada di rumah, dan baling-balingnya udah patah satu. Ya udah di apa tuh namanya? Udah dilem. Ya nggak apa-apa lah buat adik sendiri. Ini nggak modal semuanya. Nah ini tuh CPU cooler Intel yang standar ini tuh kalau dijual tuh harganya ada sekitar 20 ribuan ada kali. Terus untuk RAM-nya, karena di sini tuh aku ada 2 RAM 4 sama 8 GB. Jadi aku sekarang pakaiin PC adekku itu RAM-nya 8 GB dari merek Hynix. Nah RAM 8 GB ini tuh di marketplace sekarang harganya udah naik sedikit ya. Kalau kemarin itu 98.000 udah dapet, sekarang itu naik jadi 110 ribuan. Terus untuk storage-nya di sini tuh aku pakai SSD aja dari Kingston SSD-nya. Ukurannya itu 120 GB. Dan ini tuh ya emang ngegeletak di rumah lah, jadi aku pakai. Yang aku rekomendasiin ke kalian itu adalah SSD dari merek Genuine yang harganya itu 160.000. Ini SSD lagi lumayan tinggi nih harganya ya, udah lama. Padahal dulu-dulu itu kayak pernah lah 100.000 tipis-tipis ya. Nah kalau kalian kerasa kurang ya, nanti bisa ditambahin hard disk 500 GB, itu murah kok lagian. Nah terus untuk VGA-nya di sini tuh aku pakai VGA yang jadi VGA pertamaku, yaitu adalah Pixelview GT 630, 1 GB DDR3 64 bit. Dan ini tuh GT630 yang Kepler. Jadi kan GT630 itu ada 2, yang Fermi sama yang Kepler. Bagusan yang Kepler sih. Nah, karena GT630 ini di marketplace harganya 300 ribuan, jadi aku saranin ke kalian GT730 aja. Karena di harga yang sama kalian itu bisa dapat performa yang lebih. Bahkan biasanya itu GT730 itu VRAM-nya 2 GB. Saranku sih cari yang DDR5 aja biar lebih kencang. GT730 ini tuh di marketplace 300 ribuan. Tapi kalau kalian beruntung, kalian itu bisa nemu yang harganya itu 200 ribuan aja. Terus untuk casingnya di sini tuh aku pakai casing dari GameMax Air Max yang lagi udah pernah aku pakai. Tadinya itu aku juga mau pakein PSU bawaannya di PC ini, tapi sayangnya PSU-nya itu ternyata udah rusak. Jadinya aku gantiin sama PSU-ku yang lain yang mereknya tuh Imperion, sama-sama ya jelek gitulah. Jadinya aku rekomendasiin ke kalian itu adalah casing kantoran bekas juga yang udah ada PSU-nya.
Nah, casing sama PSU bekas ini tuh di marketplace itu harganya ada di 130 ribuan aja. Oh ya, by the way, ini tuh PC-nya nih. Aku nggak tahu mau ditaruh di belakang atau di mana ya, karena nggak muat. Jadinya mungkin aku taruh gini aja deh ya, biar kelihatan dikit. Harusnya tuh di sini tuh ada meja, biar lebih bisa naruh PC gini, ya kan? Bentar lagi lah bikin. Nah, sekarang kita bakal langsung lanjut aja ke peripheral. Untuk keyboardnya di sini tuh aku pakai keyboard pertamaku juga. Ini tuh dari Rexus ya, Rexus K9 TKL keyboard membrane. Dan mouse-nya itu pakai mouse dari Rexus juga, yaitu Sierra X8. Ini tuh peripheral lama yang udah aku simpen lama banget, jadi itu udah kayak jamuran gitu, karena di sini kan lembab ya kebetulan. Tapi setelah disikat sama adekku jadinya udah lebih baik lagi. Nah, yang aku saranin ke kalian itu adalah keyboard mouse full set dari NYK, yaitu NYK Nemesis Senta, dan harganya itu cuma 150 ribuan. Nah, yang paling miris ini tuh monitornya nih. Kalau di adekku itu pakai monitor bekasku yang kalau kalian tuh nonton video lamaku, kalian mungkin tahu monitor yang ada garis-garisnya banyak gitu. Nah, sekarang monitor itu tuh udah ada semacam kayak jamurnya gitu di mananya ya, di layarnya di depan gitu, dan garisnya tambah banyak. Dan aku pakai monitor itu buat adekku. Ya nggak apa-apa lah, lagian juga gratisan, jadi nggak boleh mengeluh ya, gratis kok ngeluh. Nah, ini tuh monitor HP yang ukurannya itu 19 inci, 18 atau 19 inci gitu. Nah, yang aku rekomendasiin ke kalian itu juga sama, monitor 19 inci, cuman mereknya apa-apa aja gitu. Harganya itu ada di sekitar 350 ribuan aja. Terakhir untuk headsetnya, kalian bisa pakai headset dari HP kalian, jadi ya nggak modal. Di total rakitan PC 1 set volume 9 ini harganya ada di 1.425.000 aja. Ini tuh murah banget ya kalau kataku ya. Lumayan lah kayak starter pack untuk rakit PC, karena ya di harga segini ya kita dapat PC yang ya Intel Gen 3 udah full set. Lumayan lah. Aku juga dulu pakai gini. Mungkin banyak orang juga yang PC pertamanya tuh kayak gini. Nah, sekarang kita bakal tes PC ini untuk gaming dan editing, karena walaupun ini tuh dipakai sama bocil SD, harus bisa gaming dong ya kan. Tapi sebelum kita benchmark PC ini, aku mau nginfoin ke kalian kalau ada akun IG baru yang ngebahas seputar desktop. Namanya adalah desktup.id. Jadi bagi kalian yang suka konten seputar desktop, bisalah diklik. Dan aku juga punya channel satu lagi yang isinya itu permotoran duniawi. Jadi kalau kalian kepo, bisa aja langsung klik di sini kayaknya deh. Wait, di sini. Namanya Farhat Latansa juga. Pertama di sini kita coba untuk game GTA 5 dengan resolusi 768p settingannya normal. Di sini kita itu bisa dapat di sekitar 35 fps-annya ya, walaupun ada frame drop-nya gitu, tapi masih playable. Lanjut di game Stray dengan resolusi 768p dan settingan low. Di sini kita itu bisa dapat 23 fps, 24 fps. Ini tuh batas minimal banget. Game itu bisa disebut playable ya, karena kalau kalian tahu film-film di luar itu juga pakai 24 fps. Ya, walaupun kalau untuk teksturnya sendiri kita bisa lihat ya, kalau bulu kucingnya itu hancur banget.
Lanjut di Sims 4, di sini kita pakai resolusi 900p dan settingan medium. Seperti biasa ya, si MSI Afterburner itu tuh kayak musuhan sama The Sims. Aku nggak tahu kenapa nggak pernah muncul itunya FPS-nya. Jadi aku nggak tahu FPS-nya berapa, tapi yang jelas playable banget. Cannot. Yibs cannot. Next kita coba Valorant di resolusi 1080p settingan low. Di sini kita itu bisa dapat FPS di sekitar 40 sampai 80 FPS. Jadi FPS-nya itu nggak stabil gitu. Bahkan kadang-kadang di sini tuh bisa nyampe sampai 2 FPS aja. Di sini tuh sebenarnya aku tuh lupa ya untuk nurunin resolusinya jadi 768p supaya lebih smooth lagi gameplaynya ya kan. Ya aku saranin kalian untuk ganti 768p. Jadi Valorantnya bakal lebih stabil lagi. Lanjut untuk editing di Premiere Pro 2023 pakai footage 1080p 30 fps. Untuk previewnya itu masih lumayan lancar ya di seperempat, walaupun ada macet-macetnya dikit, tapi ya masih lumayan lah. Kalau kita lihat tuh dari jauh, gimana Nel? Dari jauh oke nggak Nel? Oke, dari jauh kata Nel oke ya. Tapi kalau kata aku sendiri itu aku sedikit menyesal ngambil warna ungu. Harusnya ngambil warna putih, yang abu-abu putih itu kayaknya bakal lebih bagus gitu. Terus untuk renderingnya video yang sama 1080p 30 fps dengan durasi 1 menit. Di sini kita itu butuh waktu di 53 detik aja. PC ini tuh aku saranin jangan pakai Premiere Pro 2023 ya, keberatan sih. Kalau kataku sih mending 2020 ke bawah gitu, 2020 masih oke gitulah. Oke, jadi gimana rakitan PC full set episode 9 ini yang harganya 1,5 jutaan? Karena bagi adekku sendiri tuh udah cukup banget ya, dia tuh lagian cuma browsing, cuma main game ringan gitu kayak Roblox gitu, Stumble Guy gitu kan jelas enteng. Untuk opsi upgrade-nya di sini tuh bisa sampai i7 ya, cuman yang aku saranin itu cuma pakai i5 aja karena i7 itu 500.000 masih kemahalan. Bagi kalian yang mau rakit PC kayak gini bisa kontak aja ke aku, atau kalau kalian mau rakit sendiri linknya itu udah ku taruh di deskripsi part-partnya, jadi kalian bisa langsung klik aja. Oke, jadi segini aja videonya dari aku. Like kalau kalian suka dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.